Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Di masa pandemi ini, ibu tidak bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 4M, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi teks persuasi. Menyimpulkan isi suatu teks merupakan suatu hasil yang diperoleh dari proses membaca teks. Nah, kegiatan ini memerlukan pengetahuan dan langkah-langkah. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari dua hal, yaitu mengenai simpulan isi teks persuasi dan langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Disimak ya. Simpulan isi teks persuasi. Simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, simpulan teks persuasi dapat dilihat berdasarkan tujuan teks persuasinya, yaitu mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin menyimpulkan isi teks persuasi, maka kita haruslah mengetahui isi teks persuasi tersebut. Apakah mengenai mengajak seorang untuk menerapkan protokol kesehatan, untuk menjaga kebersihan, atau untuk semangat belajar di rumah. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah penyimpulan isi teks persuasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, guna menyimpulkan isi sebuah teks, kalian harus membaca isi keseluruhan teks tersebut secara berulang kali agar kalian mampu memahami isi dari teks tersebut ya. Berikut cara-cara penyimpulan dalam mendiskusikan isi teks persuasi. Yang pertama yaitu membaca teks dengan penuh konsentrasi dan menggunakan teknik membaca cepat. Membaca teks dengan penuh konsentrasi ini adalah hal yang utama ketika kalian ingin mengetahui sebuah teks. Jadi harus konsentrasi agar kalian mudah memahami dan mengetahui isi dari teks tersebut. Dan kenapa harus menggunakan teknik membaca cepat? Nah, teknik membaca cepat kalian perlukan agar kalian mampu dengan cepat, dengan waktu yang efisien, mengetahui isi atau tujuan dari teks tersebut. Kedua, yaitu memerhatikan kata-kata kunci dan kalimat-kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Nah, anak-anak, ketika kalian telah mengetahui kata-kata kunci dan kalimat-kalimat utama pada setiap paragrafnya, maka hal tersebut akan memudahkan kalian untuk mengetahui isi dari teks tersebut. Misalkan, kata kunci yang kalian temui mengenai lingkungan, pendidikan, kebersihan, atau sosial, seperti itu contohnya ya. Atau dalam kalimat-kalimat utamanya kalian bisa membaca cepat. Hal itu akan memudahkan kalian untuk mengira-ngira isi dari teks yang kalian baca. Yang ketiga adalah mencatat kalimat-kalimat penting yang ada pada setiap paragraf seperti kalimat utama tiap paragrafnya. Nah, hal ini juga bisa mempermudah kalian dalam menyimpulkan isi teks persuasi. Dan yang keempat yaitu menyusun catatan ringkas yang telah kita buat, kemudian dijadikan sebuah kesimpulan dengan bahasa cerita yang singkat, padat, dan jelas. Nah, anak-anak, ketika kalian telah membaca teks dengan penuh konsentrasi menggunakan teknik membaca cepat, memerhatikan kata-kata kunci dan kalimat utama dalam setiap paragrafnya, serta mencatat kalimat-kalimat penting yang ada pada setiap paragrafnya, selanjutnya yaitu kalian membuat kesimpulan dengan bahasa cerita singkat, padat, dan jelas sesuai dengan pemahaman kalian pada teks yang kalian baca. Seperti itu ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi penjelasan mengenai menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa link soal. Kalian silakan klik link di bawah ini atau di description box. Nah, kerjakan dengan teliti dan benar ya. Perhatikan, untuk nilai yang di bawah 60 maka akan Ibu berikan remedial. Jadi kerjakannya yang teliti dan juga benar. Baik anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah, sertakan nama dan juga kelasnya. Cukup sekian pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap bahagia belajar di rumah dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.